Desain media interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali di sini di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Semoga teman-teman semuanya kelas 12 multimedia selalu ada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di bagian kedua ini atau kompetensi dasar 3.2 ini kita akan membahas mengenai desain untuk multimedia interaktif. Nanti di dalamnya kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan desainnya, lalu prinsip-prinsip desainnya, apa itu warna atau bentuk atau layout. Nah, tentu saja ini teman-teman sudah mendapatkan materinya mungkin dari kelas 10 ya, di dasar-dasar desain grafis. Namun di sini kita akan ulas kembali atau mungkin kita lebih perdalam lagi penerapannya kepada desain media interaktif. Oke, sebelum lanjut ke materi utama, Bapak akan membahas dulu nih kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Oke, untuk pengetahuannya kita harus memahami desain atau perancangan alurnya untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu nanti pada praktikumnya teman-teman dituntut untuk membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Baik, meliputi apa saja sih desain untuk media interaktif ini? Nanti yang pertama kita akan mempelajari mengenai tahap-tahap teori desain. Nah, tentu saja ini teman-teman sudah mendapatkan materinya di kelas 10 di dasar desain grafis ya. Lalu setelah tahap-tahap teori desain, nanti yang kedua atau part keduanya nanti kita akan membahas mengenai tahap prinsip desain, baik itu warna ataupun elemen-elemen yang ada di dalam desain media interaktif. Oke, harapannya untuk bagian kedua ini teman-teman dituntut nanti dapat menjelaskan perancangan alur multimedia interaktif. Lalu teman-teman juga dapat menyebutkan tahapan desainnya ya, baik itu perancangan alur dari multimedia interaktif ataupun prinsip-prinsip desainnya. Lalu nanti teman-teman dituntut untuk dapat menunjukkan desain perancangan alurnya untuk multimedia interaktif, sehingga nanti bisa membuat desain perancangan alur yang nanti akan ditunjukkan, dan nanti teman-teman harus bahas secara detail mengenai desain perancangan alur tersebut. Oke, kita akan mulai masuk untuk materi utama. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas mengenai tahap-tahap teori desain. Pentingnya sebuah desain yang baik dalam multimedia interaktif, baik itu secara komposisi, tata letak, warna, dan elemen kesenirupan. Jika sebuah media pembelajaran dibuat dengan menggunakan desain yang baik, dengan melibatkan audio, video, dan warna, itu akan menaikkan efektivitas penerapan materi hingga 80-90%. Baik, tahapan teori desain yang pertama itu ada tahap design treatment. Design treatment ini adalah sebuah istilah desain yang berhubungan dengan analisis jenis produk yang akan dibuat dan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membuatnya. Sebuah media warna dan elemen pada tahap design treatment harus melalui sebuah proses analisis secara mendalam tentang berbagai hal yang terkait dengan media tersebut. Nah, untuk analisis yang pertama itu kita perlu membatasi sebuah materi atau pembatasan materi. Nah, pembatasan materi mutlak diperlukan untuk menjaga media agar fokus mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, ada target audience. Nah, menetapkan pengayaan target desain, kekompleksan navigasi, warna, elemen, misalnya desain untuk balita, desain untuk anak-anak, tentu saja berbeda dengan desain yang diperuntukkan untuk remaja ataupun orang dewasa. Yang ketiga, ada fitur yang ditampilkan. Nah, dalam hal ini, berhubungan dengan tampilan media yang hanya sebatas materi yang dilengkapi dengan tayangan-tayangan simulasi, konsep evaluasi dalam bentuk kuis, penyampaian data evaluasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada keberadaan media.
Nah, bagaimanapun juga, keberadaan media sejenis yang udah ada sebelumnya menjadi pertimbangan tersendiri. Misalnya, faktor-faktor yang membedakan media yang akan dibuat. Fitur yang menjadi nilai tambah sehingga penggunanya mendapat manfaat khusus dalam menggunakan media tersebut. Yang kelima, ada waktu yang digunakan. Nah, salah satu pendukung dalam mewujudkan media warna dan elemen beserta aplikasi yang akan digunakan untuk mewujudkan berhubungan dengan waktu, baik waktu tayang maupun waktu dalam pembuatannya. Termasuk di dalamnya semua hal yang terkait dengan proses penggalian ide yang akan diwujudkan, perlu didokumentasikan dalam bentuk catatan atau sebuah sketch gambar untuk mempermudah gambaran atau tim dalam mewujudkannya. Oke, tahap teori desain yang kedua itu ada yang namanya tahap visual development phase. Pada dasarnya, tahap ini mudah dilakukan oleh seorang desainer grafis karena membutuhkan skill grafis dan kepekaan estetika. Beberapa perangkat lunak dapat digunakan untuk membuat gambar ini. Contohnya Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Flash, dan lain-lain. Untuk tahap visual development phase ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mengenai lisensi gambar. Nah, gambar yang akan digunakan memiliki watermark, menandakan bahwa gambar yang bersangkutan memiliki lisensi dan tidak boleh dipakai tanpa izin. Sebelum memanfaatkan gambar tersebut, kita harus memastikan dahulu tentang lisensinya. Hal ini dikarenakan gambar yang tersedia secara online memiliki beraneka ragam lisensi yang dimulai dari 100% gratis menggunakan lisensi nama pembuat hingga lisensi berbayar. Hal yang harus diperhatikan yang kedua itu adalah ukuran. Nah, hal mendasar yang perlu dipahami adalah setiap gambar tersedia secara online memiliki ukuran tertentu, terutama pada penggunaan gambar bitmap dengan melakukan berbagai penyesuaian ukuran sebelum gambar dipakai dalam media. Misalnya, gambar yang terlalu kecil akan terdistorsi jika diperbesar. Nah, akan dirasa pecah ya, teman-teman mungkin sudah pernah mencobanya. Atau pada gambar yang terlalu besar sehingga memakan memori serta ukuran file yang besar sehingga tidak efektif juga karena dapat memperlambat performa dari komputer kita. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah variasi tipe grafis. Nah, gambar yang tersedia secara online memiliki variasi tipe grafis meskipun secara mendasar dikategorikan menjadi beberapa tipe bitmap dan vektor. Nah, bitmap berbentuk atas titik-titik yang berwarna atau bit, sedangkan vektor sebagai gambar yang terbentuk atas beberapa kurva atau garis. Oleh karena itu, perbedaan yang signifikan antara kedua gambar tersebut maka diperlukan kemampuan atau skill dalam mengolahnya. Oke, hal yang harus diperhatikan yang terakhir atau yang keempat itu bersumber secara online. Nah, penggunaan gambar yang bersumber secara online menjadi penyebab utama gambar atau objek tersebut akan ditampilkan secara berulang-ulang di media lain. Dampaknya adalah berkurangnya kesan eksklusif pada media yang bersangkutan. Contohnya, teman-teman mendapatkan gambar atau icon dari internet yang dibagikan secara gratis lalu digunakan ke dalam desain teman-teman. Nah, secara dapat dipastikan bahwa grafis-grafis atau icon-icon yang gratis tersebut itu sudah dipakai juga di beberapa desain media interaktif lainnya yang orang lain bikin. Nah, tentu saja ini akan mengurangi rasa atau kesan dari eksklusifnya desain media interaktif kita. Oke, di sini Bapak akan tunjukkan konten-konten yang memang tersedia gratis di internet ya, dan beberapa konten juga memiliki lisensi dan lisensi itu berbeda-beda. Oke, yang pertama ini dari Canva, ini konten gambar atau grafis ya, bisa free ya, beberapa item bisa di-download, tapi untuk banyak item yang mungkin pro
itu harus berlangganan sehingga harus berbayar. Tapi kalaupun berbayar ini harganya cukup murah ya, hanya sekitar $10 untuk 1 bulan, dan hasilnya memang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, profesional. Dan Bapak rasa ini bisa bisa bermanfaat jika kalian untuk berlangganan ini, jika teman-teman fokus di bidang grafis. Di canva.com. Lalu selanjutnya ada di visme.co juga, ini juga ada beberapa item yang free bisa teman-teman gunakan di desainnya gitu ya. Tapi ada juga ini pricing, ada juga item-item yang harus berlangganan. Dan harganya silakan dilihat saja, ini berbeda dengan canva.com ya. Ini halaman website visme.co. Dan ini juga yang ketiga ada penyedia layanan grafis. Ada yang beberapa yang free juga, tapi ada beberapa banyak juga yang premium ya, grafis premium. Sama dengan halaman-halaman website yang sebelumnya, ini menyediakan beberapa gambar yang memang berkualitas baik, tapi memang harus berlangganan ya. Lalu selanjutnya ada di Envato Market atau Envato Element ya. Di sini banyak banget menyediakan dimulai dari gambar, grafik, video, template, musik, sound effect ya. Ini banyak banget ya. Di sini juga ada beberapa item yang free yang teman-teman bisa download dan gunakan di desainnya ya. Jadi silahkan, tapi jadi catatan lisensi masing-masing gambar juga berbeda-beda teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan. Meskipun kita berlangganan, tapi lisensinya juga berbeda-beda. Oke, bisa lihat di bagian lisensi di bawah di term and condition. Itu ada lisensi ya. Nah, ini ada beberapa tipe lisensi juga ya. Ini hanya rangkumannya saja ya. Yang pertama ada One Simple Commercial License. Ini lisensi yang simple banget. Silahkan teman-teman bisa secara bebas menggunakan di project apapun gitu ya. Baik itu untuk berjualan, untuk komersil ataupun bukan komersil ya. Lalu ada juga yang register item each time you see them. Jadi teman-teman bisa gunakan aset itu, konten itu untuk spesifik project ya. Jadi tiap teman-teman gunain aset itu, tiap teman-teman gunain aset itu harus didaftarkan lisensinya untuk project apa, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dibutuhkan lagi itemnya atau grafiknya, itu tinggal didaftarkan lagi aja lisensinya untuk project apa. Nah, nanti teman-teman bisa download kembali. Clear guidelines on what's not allowed ya. Ini lisensi yang cukup ketat karena beberapa item memiliki lisensi ini, jadi ada yang tidak boleh diperjualbelikan kembali ya, ada yang tidak boleh digunakan untuk komersil ya, hanya untuk proyek pribadi saja dan lain-lain ya. Silakan, ini banyak banget, mungkin teman-teman bisa baca di sini ya. Ya, ini yang terakhir ada future proof licensing even if you unsubscribe ya. Jika kamu unsubscribe, kamu tidak bisa menggunakan item-item dari Envato Element lagi. Tapi semua yang pernah kamu daftarkan lisensi, kamu tetap bisa menggunakannya gitu ya. Itu beberapa tipe lisensi juga di masing-masing gambar berbeda. Nah, jika teman-teman berlangganan dengan konten-konten yang pro, teman-teman bisa browse misalnya musik ya, musik. Nah, di sini banyak banget tipe-tipe musiknya ya. Contohnya yang ini kita play. Nah, misalnya teman-teman butuh konten yang ini, kita tinggal klik download aja dan lisensinya kita daftarkan untuk apa ini, misalnya untuk konten atau musik apa gitu ya, kita daftarkan lisensinya. Lalu jangan lupa kasih bintang 5 ya, karena kita menghargai karya orang lain.
lalu download seperti ini. Jadi kalau teman-teman, nah ini sudah mulai download ya. Jika teman-teman berlangganan akun yang pro, itu silakan ya, banyak banget, ada berapa ribu tuh. Ada 52.008 musik tracks yang teman-teman bisa pakai ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen pakai yang free, itu bisa di YouTube juga ada channelnya ya. Nih, pokoknya yang terpenting adalah no copyright ya, tidak ada hak cipta ya di sini. Jadi silahkan kalau misalnya no copyright seperti ini, teman-teman bisa gunakan untuk berbagai karya ya. Contoh yang ini kita klik. Oke, ini free ya, teman-teman bisa pakai. Kayak gitu ya. Jadi beberapa gambar juga memang memiliki lisensi yang berbeda-beda. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, kalau tidak kita bisa di-banned atau misalnya kita dapat tuh denda ya, seperti itu. Nah, untuk gambar-gambar yang tersedia di online memang ini bervariatif ya, mulai dari ukuran ya, tipe gambarnya, ada yang vektor, ada yang bitmap ya, dan ukurannya juga ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau ukuran kecil kita masukin ke desain kita, itu otomatis desain kita akan jelek ya, karena pecah. Nah, sebaliknya kalau ukurannya terlalu besar dimasukin ke desain kita yang kecil untuk ukuran mobile biasanya atau smartphone, itu akan memperlambat performa dari komputer kita atau bahkan aplikasi yang kita bikin ya, aplikasi media interaktifnya kayak gitu. Oke, itu sekilas mengenai lisensi ya. Jadi harus diperhatikan tipe-tipe lisensi karena berbeda-beda. Oke, terima kasih. Tahapan teori desain yang ketiga itu ada yang namanya tahap programming atau programming fase. Nah, pekerjaan pemrograman membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas logika. Hal ini juga diperlukan dalam sebuah aplikasi warna dan elemen. Nah, flowchart dapat mempermudah proses pemrograman. Flowchart menggunakan simbol-simbol dalam menggambarkan urutan proses secara detail, serta hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam satu program. Nah, nanti kita akan mencoba membuat flowchart dari salah satu proses halaman multimedia interaktif kita. Contohnya kita akan membuat proses pemrograman untuk login ke sebuah aplikasi. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Seperti autentifikasi, username, password. Ketika password gagal atau salah dimasukkan, itu nanti keluarnya akan seperti apa? Dan password atau login berhasil dilakukan, itu keluarnya akan seperti apa. Nah, nanti kita akan gambarkan menggunakan flowchart. Nanti kita akan coba untuk membuat sebuah flowchart. Oke, itu materi untuk part ke-1 ini atau bagian yang ke-1 dari kompetensi dasar 3.2 ini. Nah, silahkan teman-teman mempelajarinya, mencari sumber-sumber dari yang lain, bisa dari online ataupun literasi dari perpustakaan atau sebuah buku. Nah, nanti setelah dirasa paham, itu ada pretest, silahkan dikerjakan. Ya, seperti biasa, nanti kita akan mengerjakan sebuah proyek atau tugas terkait dengan materi ini. Nah, mohon nanti teman-teman dikerjakan tugasnya tepat waktu dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Itu aja dari Bapak untuk materi sekarang. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Silahkan belajar dari sumber-sumber yang lain di internet, banyak banget. Untuk hari ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.